the darkness into the light. On this occasion, I would like to tell the hadith from Sahih Al-Bukhari, hadith number 6223. An Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah yuhibbul 'utasa wa yamurru فإذا أتى أحدكم واحد من وكان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التساؤل فإنما هو من شيطان فإذا تساءل أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تساءل فضحك منه الشيطان. Translation of Hadith from Sa'id al-Bukhari, from his father, from Abu Hurairah, and from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, Allah likes sneezing and dislikes yawning. So if someone sneezes and praises to Allah subhanahu wa ta'ala, so it is obligatory on every Muslim who hear it to say Yarhamkallah, may Allah be merciful to you. Meanwhile, yawning, it is from shaitan. So one must best to stop it. If someone says how when yawning, shaitan will laugh at him. Terjemahan hadis dari Sa'id al-Bukhari, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersih dan membenci menguap. Maka jika seseorang bersih dan lalu memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kewajiban bagi setiap muslim yang mendengarnya adalah mengucapkan Yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Sedangkan menguap datangnya berasal dari syaitan, maka hendaknya seseorang menahannya semampunya. Apabila seseorang mengeluarkan suara ha pada saat menguap, maka setan akan menertawakannya. Kandungan hadis yang pertama, Allah menyukai bersin karena menyehatkan badan dan mengandung zikir di dalamnya. Yang kedua adalah Allah membenci menguap karena dianggap berasal dari syaitan, dan hal itu biasa timbul dari rasa lalai, malas, ataupun kekenyangan. Yang ketiga adalah adapun adab bagi seorang muslim saat menguap adalah dianjurkannya untuk menahannya semampunya. Namun apabila tidak mampu, hendaknya dia menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kirinya. Dan yang terakhir adalah larangan mengeluarkan suara ha pada saat menguap karena hal itu bisa membuat setan menertawakannya. Pengembangan hadis yang pertama adalah pembentukan karakter Islami. Dengan mempraktikkan adab-adab kecil seperti ini, kita sebagai siswa bisa terdorong untuk terbiasa bersikap disiplin, beradab Islami, dan bertanggung jawab baik di hadapan Allah maupun manusia. Yang kedua adalah meningkatkan konsentrasi belajar. Menguap seringkali muncul karena kita merasa bosan atau kurang fokus. Sehingga dengan kita berusaha untuk menahannya, kita akan lebih memperhatikan pembelajaran kita yang sehingga relevan dengan target akademik sekolah ataupun impian yang teman-teman sekalian ingin capai. Sehingga dengan cara itu, kita tidak hanya belajar untuk menahan menguap, tapi kita juga belajar